Berita tentang DPR RI yang telah menerima surat Presiden mengenai pengangkatan Kepala BIN yang baru, yakni M. Herindra, Wakil Menteri Pertahanan 2019 hingga 2024, membuat kita bertanya-tanya. Siapa sebenarnya M. Herindra ini? Apa latar belakangnya sehingga dipercaya menjadi Kepala BIN? Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, nama M. Herindra telah diusulkan oleh Presiden Jokowi dan akan dilakukan fit and proper test atau pertimbangan dari DPR. Proses ini akan dilakukan oleh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR. Namun, sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa proses pelaksanaan fit and proper test ini masih menunggu jajaran anggota alat kelengkapan Dewan, AKD, di komisi-komisi yang belum terbentuk saat ini. Herindra sendiri merupakan salah satu pejabat yang merapat ke kediaman Prabowo pada Senin lalu di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo tengah memanggil calon menteri dan wakil menteri pemerintahannya. Sementara itu, bagi detikers yang akan mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar, SKD, calon pegawai negeri sipil, CPNS, ujian SKD akan digelar pada 16 Oktober, 14 November 2024. Tentunya, detikers harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang dengan mengulik contoh soal SKD CPNS. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh A. Notonegoro, B. Moh Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Ki Hajar Dewantara, E. Soepomo. Jawaban B. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban B. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maeda, B. Rumah Bung Karno, C. Lapangan Merdeka, D. Bundaran Hai, E. Lapangan Ikada. Jawaban E. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh A. Dr. Soetomo, B. Dr. Wahidin Sudirohusodo, C. Haji Samanhudi, D. Insinyur Soekarno, E. Dues Dekker. Jawaban B. Hukum yang ditetapkan oleh negara dalam perjanjian negara disebut dengan hukum. A. Hukum doktrin, B. Hukum traktat, C. Hukum undang-undang, D. Hukum jurisprudensi, E. Hukum adat. Jawaban B. Dalam sistem checks and balances di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk A. Memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi, B. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan, C. Menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian internasional, D. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta asing, E. Memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR. Jawaban E. Yang berkedudukan sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara dalam paradigma sosial adalah A. GBHN sebagai politik dan strategi nasional, B. UUD 1945, C. Pancasila, D. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, E. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Jawaban C. Pulau Dana merupakan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara A. Australia, B. Malaysia, C. Filipina, D. Thailand, E. Singapura. Jawaban A. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal A. 4 Maret 1978, B. 22 Maret 1978, C. 12 Maret 1978, D. 14 Maret 2978, E. 2 Maret 1978. Jawaban B. Janji kemerdekaan yang akan diberikan Jepun setelah kekalahan Jepun pada saat Perang Dunia Kedua diumumkan oleh A. Laksamana Maeda, B. Perdana Menteri Kyoto, C. Ichikawa Taisho, D. Marsekal Terauchi,
E. Kumakichi Harada. Jawaban B. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat. A. Elit, B. Birokrat, C. Petani, D. Buruh, E. Tradisional. Jawaban B. Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut merupakan pengertian dari A. Grasi, B. Abolisi, C. Amnesti, D. Rehabilitasi, E. Investigasi. Jawaban C. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sudah diatur batas-batasnya dalam undang-undang. Batas Indonesia paling barat adalah A. Pulau Wi, B. Pulau Nicobar, C. Pulau Halmahera, D. Pulau Ronde, E. Pulau Rote. Jawaban D. Usia minimal seseorang untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah A. 30 tahun, B. 35 tahun, C. 40 tahun, D. 50 tahun, E. 55 tahun. Jawaban C. Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia diatur melalui. Jawaban tidak disertakan. Dengan demikian, Detikers dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SKD CPNS dengan lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Detikers yang akan mengikuti ujian SKD CPNS.